Dalam keheningan pagi yang masih diselimuti embun, seperti pohon beringin tua yang akarnya menjulur ke tanah suci, hati manusia pun mencari tempat berteduh. Wahai saudari, saudari yang berjalan di lalatan kehidupan ini, ketika badai batin mengamuk dan gelombang pikiran tak kunjung reda, ingatlah bahwa setiap luka adalah guru, dan setiap air mata adalah doa yang belum terucap. Seperti air sungai yang mengalir meredam batu-batu tajam, begitulah kesembuhan jiwa datang melalui kesabaran dan pemahaman. Di pondok terapi ini, kita tidak datang untuk menghakimi, melainkan untuk saling mengingatkan. Kita bukanlah guru, melainkan sesama pejalan yang berbagi cahaya pelita di malam yang kelam. Marilah kita buka hati dengan lapang, dengarkan dengan telinga yang suci, dan renungkan dengan pikiran yang jernih. Selamat datang di Eropa Maspur, Pondok Terapi. Semoga ilmu yang kita bagi bersama menjadi obat bagi jiwa yang gelisah dan menjadi penyejuk bagi hati yang dahaga. Kewarasan diri, telah filsafat kehidupan, kesadaran, dan jiwa manusia modern. 1. Kewarasan bukan sekadar tidak gila. Banyak orang memahami kewarasan hanya sebagai lawan dari kegilaan. Padahal dalam filsafat kehidupan, kewarasan jauh lebih dalam daripada sekadar kondisi mental yang normal. Kewarasan diri adalah kemampuan mengenali diri sendiri, kemampuan mengendalikan ego, kemampuan berpikir jernih di tengah emosi, dan kemampuan menjaga nurani tetap hidup. Seseorang bisa terlihat tertawa, bekerja, bersosialisasi, bahkan sukses. Tetapi batinnya kacau, pikirannya penuh tekanan, dan jiwanya kehilangan arah. Inilah yang disebut krisis kesadaran manusia modern. Karena manusia hari ini lebih sibuk membangun citra daripada membangun jiwa. 2. Mengapa banyak manusia kehilangan kewarasan diri? A. Terlalu banyak kebisingan dunia. Hari ini manusia hidup di zaman informasi tanpa henti, hiburan tanpa batas, perbandingan sosial, dan tuntutan hidup yang terus meningkat. Akibatnya pikiran manusia tidak pernah benar-benar diam. Otak terus bekerja, tetapi hati tidak pernah diberi ruang untuk bernapas. Manusia akhirnya mudah cemas, mudah marah, mudah iri, mudah lelah, tetapi sulit memahami dirinya sendiri. B. Kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Banyak orang mengenal artis, tokoh dunia, berita politik, urusan orang lain, tetapi tidak mengenal isi hatinya, luka batinnya, ketakutannya, dan alasan mengapa ia sebenarnya lelah. Padahal manusia yang tidak mengenal dirinya sendiri akan mudah dikendalikan dunia. Filsafat kuno berkata, manusia yang tidak mengenal dirinya akan hidup mengikuti bayangan orang lain. C. Ego menjadi penguasa. Ketika ego terlalu besar, manusia ingin selalu dipuji, ingin terlihat benar, ingin menang sendiri, ingin dianggap penting. Dan dari ego inilah lahir konflik, kesombongan, iri hati, kebencian, bahkan kehancuran batin. Padahal kewarasan sejati lahir saat manusia mampu berkata, aku tidak harus selalu menjadi pusat perhatian. 3. Tanda-tanda seseorang mulai kehilangan kewarasan diri. A. Tidak bisa tenang dalam kesunyian. Orang yang damai mampu duduk sendiri tanpa merasa kosong. Tetapi jiwa yang gelisah selalu mencari pelarian. Musik tanpa henti, hiburan terus-menerus, media sosial, keramaian, bahkan hubungan yang dipaksakan, karena ia takut bertemu dirinya sendiri. B. Emosi menjadi pengendali. Sedikit marah, langsung meledak. Sedikit kecewa, langsung membenci. Sedikit disakiti, langsung ingin membalas. Ini terjadi karena manusia kehilangan kemampuan mengelola batin. Padahal orang kuat bukan yang paling keras suaranya, melainkan yang mampu mengendalikan dirinya saat emosinya terbakar. C. Hidup bergantung pada pengakuan. Jika pujian membuat seseorang terlalu tinggi, dan hinaan membuatnya terlalu jatuh, maka artinya hidupnya masih dikendalikan manusia lain. Kewarasan diri berarti tidak menggantungkan harga diri pada penilaian dunia. 4. Filosofi kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan melihat diri secara jujur, menerima kekurangan, memahami luka, dan memperbaiki diri tanpa membenci diri sendiri. Manusia sadar tahu kapan ia lelah, kapan ia salah, kapan ia harus berhenti, dan kapan ia harus kembali kepada Tuhan. Kesadaran membuat manusia lebih bijaksana.
Karena orang yang sadar, tidak mudah sombong ketika berhasil, dan tidak mudah hancur ketika gagal. 5. Hubungan kewarasan dengan spiritualitas. Jiwa manusia tidak cukup diberi uang, hiburan, pujian, atau popularitas. Ada ruang dalam diri manusia yang hanya bisa ditenangkan oleh makna hidup dan kedekatan spiritual. Karena itu banyak orang kaya tetapi gelisah, terkenal tetapi kosong, ramai teman tetapi kesepian, sebab batin yang jauh dari Tuhan akan mudah kehilangan arah. Dalam keheningan spiritual, manusia mulai memahami dirinya, menerima hidup, dan menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada dunia. 6. Kewarasan di era media sosial. Hari ini banyak manusia hidup bukan untuk dirinya, tetapi untuk penonton. Segala hal dipertontonkan, kesedihan, kebahagiaan, bahkan ibadah. Akhirnya manusia lupa, mana kehidupan asli, mana kehidupan pencitraan. Media sosial bukan musuh, tetapi jika tidak sadar, ia bisa menjadi tempat manusia kehilangan identitas dirinya. Karena terlalu sering melihat hidup orang lain, manusia mulai membenci hidupnya sendiri. 7. Jalan menuju kewarasan diri. A. Belajar diam. Kadang jawaban hidup tidak ditemukan di keramaian, tetapi di keheningan. Diam membuat manusia mendengar isi batinnya sendiri. B. Mengurangi ego. Tidak semua hal harus dibalas. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Kedewasaan adalah kemampuan menjaga hati tetap tenang. C. Berdamai dengan diri sendiri. Menerima bahwa manusia bisa gagal, manusia bisa lelah, manusia bisa terluka, dan itu bukan kelemahan, tetapi bagian dari menjadi manusia. D. Mendekat kepada Tuhan. Karena jiwa yang jauh dari cahaya spiritual akan mudah tenggelam dalam kekosongan dunia. Zikir, doa, tafakur, dan ibadah bukan sekadar ritual, tetapi terapi bagi jiwa manusia. 8. Penutup filosofis. Menjadi waras di zaman yang penuh kepalsuan adalah bentuk perjuangan, karena hari ini banyak manusia kehilangan dirinya demi diterima dunia, padahal ketenangan bukan lahir dari pujian manusia, tetapi dari hati yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Jangan terlalu sibuk terlihat kuat, sebab jiwa juga butuh dipeluk.